Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana, bisa tidur? Kita semuanya hidup di dalam anugerah dan perkenanan Tuhan pagi hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan beri buat setiap kami. Kami mau datang di hadirat Tuhan. Biar Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, tak lupa kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang pegang masa depan kami. Oh haleluya. Ya nakaralabataka namasyanda. Hiyaralalalabaya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Biar pagi hari ini kita banyak bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Katakan sama-sama kepada Tuhan. Oh, ya lalama, ya lalama. Tuhan terima kasih. Sama-sama kita bersyukur. Katakan Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Bapa atas segala rahmat-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih anugerah-Mu yang besar mengalir bagi setiap kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Amin. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik.
hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku, amin, yang terbaik bagimu. Lagi katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur, amin, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, Dia baik selamanya. Ku bawa korban syukur, amin, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Sekali lagi, nyatakan dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku, amin, yang terbaik dari-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Mari sembah, katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, mari bersyukur, mari sembah, mari bangun rohmu, mari bangun imanmu di pagi hari ini. Dia pengharapan hidup kita, Dia Tuhan yang menjaga kita. Dia ada, Dia nyata, Dia nyatakan kuasa-Nya. Mengalir kasih setia-Mu, mengalir urapan-Mu. Oh, kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan-Mu, kami menyembah, kami memuji, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau setia, bersyukur. Oh, haleluya, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Bagaikan
negeri yang merindukan air Tuhan. Kami merindukan Engkau, jamah kami pulihkan Kau harapan. Engkaulah penjunan, karyamu terbesar. Masa depan kami ada di tangan-Mu, masa depan kami Engkau yang pegang Tuhan. Kami mau belajar percaya kepadamu. Oh, haleluya. Janjinya seperti fajar di pagi hari. Sama-sama kita nyatakan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Amin. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan
betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sekali lagi kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mengangkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Oh, sembah Dia, kami memuji-Mu, kami agungkan Engkau Yesus. Bagimu segala sembah, pujian, pengagungan kami berikan. Haleluya, haleluya. Kau harapan bagi setiap kami. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Amin. Ku percaya, kami percaya Tuhan, ku aman, kami aman di dalam-Mu. Masa depan Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Mari sama-sama katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Dan ku percaya ku aman dalam, ku aman di dalam-Mu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, haleluya,
Kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Tuhan, Engkau yang pegang masa depan kami. Kami tidak mau takut, kami tidak mau gentar, kami tidak mau khawatir, kami mau percaya kepada Tuhan. Kami tahu ketika kami ada di dalam Tuhan, maka masa depan kami pasti terjamin. Haleluya. Kami mau bersuka cita, kami mau melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terus menanti-nantikan Engkau membuktikan kuasa-Mu, Engkau menyalurkan kuasa-Mu bagi setiap kami. Dan kami akan melihat bagaimana Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari yang singkat ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengatakan bahwa ketika kita masuk di dalam rencana Tuhan, masa depan kita pasti terjamin. Yang setuju katakan amin. Ya, pasti terjamin, ya kan? Sudah saya melihat bagaimana orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Mereka mungkin dulu mengalami proses yang begitu rupa, tetapi ketika mereka masuk dalam rencana Tuhan, nyatanya sampai hari ini mereka malah menjadi berkat luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu artinya Tuhan kita hidup. Itu artinya Tuhan kita juga menghargai proses yang sedang kita lalui. Nah, ada banyak orang yang ingin cepat sukses, yang ingin cepat hebat, yang cepat ingin dilihat oleh orang, cepat-cepat ingin berprestasi dan ingin sekali dihargai, ya. Tetapi mereka lupa mereka harus menyertakan Tuhan. Tapi ada juga yang sudah ya menyertakan Tuhan tapi merasa tidak sabar. Nah, ini dia yang ada gejolak-gejolak di dalam orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita mau menggapai masa depan ketika kita belum memiliki kapasitas yang Tuhan mau. Ketika kita memiliki kapasitas pun Tuhan harus membersihkan hati kita. Supaya apa? Kita siap akan tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Iya. Kita perlu memiliki rasa tanggung jawab. Ya, tidak boleh kita sembarangan di dalam masa depan kita. Karena rencana Tuhan itu besar. Rencana Tuhan bukan hanya soal cita-cita kita. No. Rencana Tuhan adalah tentang panggilan hidup. Katakan panggilan hidup. Ya. Ya, ketika kita memiliki hati yang jujur, hati yang tulus, Bapak Ibu Saudara, saya yakin masa depan itu akan kita miliki bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, Pak, bagaimana Pak dengan orang yang suka membuat huru-hara? Saya yakin dia tidak akan punya masa depan yang baik. Ya, firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, tidak ada masa depan bagi orang yang jahat. Kemarin hari Minggu kita sudah sedikit belajar, amin. Nggak ada masa depan bagi orang jahat. Artinya mereka nggak mau bertobat dari kesalahan mereka. Mereka tidak mau menyesali perbuatan-perbuatan dan dosa-dosa mereka. Tidak ada masa depan bagi mereka. Oleh sebab itu kita bersyukur pagi hari ini kita mau sama-sama sedikit belajar dari kitab Mazmur pasal 37. Ya, Mazmur 37 ayat 37. Kita mulai deh. Oh enggak apa-apa, kita baca dulu ayat yang ke-37. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Saya yakin kita semuanya adalah orang-orang yang belajar dan terus untuk tulus. Amin. Ya, dan kita terus belajar untuk jujur. Amin. Ya. Karena tulus dan jujur ini perlu dilatih.
Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ternyata masa depan itu ada bagi orang yang suka perdamaian, nggak suka perang, nggak suka mencari huru-hara, nggak suka mencari gara-gara. Ya, terserah mereka bilang, ya kita sudah baik, tetapi mereka menganggapnya berbeda. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting kita di sini semua, Bapak Ibu Saudara juga yang ada di YouTube nanti, ya, kita semuanya suka perdamaian. Katakan amin. Nah, orang yang suka damai, ciri-cirinya adalah ini di sebelumnya. Orang yang tulus dan orang yang jujur. Haleluya. Ternyata damai itu tidak boleh hanya topeng saja. Ada banyak orang-orang, ya kan, di dunia ini. Mereka memunculkan wajah mereka yang penuh dengan kedamaian, katanya. Senyum di depan kamera, senyum di hadapan masyarakat, ya, lewat televisi dan segala macam. Tapi di belakang mereka tidak punya masa depan. Ada, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ke gereja hanya ingin, ya, memamerkan sesuatu, hanya ingin setor muka, ya kan? Ya, mukanya shalom shalom, tetapi di belakang dia penuh dengan ketidaktulusan. Makanya di gereja kita, ayo kita latih. Kita harus menjadi orang yang tulus dalam penyembahan kita. Ya, jangan hanya ingin mencari kepentingan diri sendiri. Orang yang mencari kepentingan diri sendiri tidak akan pernah bisa bekerja sama long term. Nggak akan pernah bisa. Susah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, orang yang tulus, orang yang jujur, ini adalah ciri-ciri orang yang suka damai. Dan orang yang suka perdamaian pasti punya masa depan. Masa depan ketika kita memiliki dalam Tuhan, pasti itu akan indah, Bapak Ibu Saudara. Ya, siapa di sini yang ingin punya masa depan yang indah di dalam Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Kita semuanya, amin. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Kita lihat sebelumnya ayat 35 dari Mazmur 37 ini. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Dan penulis, ya, Mazmur ini yaitu Daud berkata apa? Perhatikan orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ya, pendurhaka ayat 38 akan dibinasakan bersama-sama. Mereka yang berdurhaka kepada Tuhan, mendurhaka, ya, ingin tidak setia kepada Tuhan, tidak setia di dalam, ya, kalau kita di gereja, di dalam pelayanan, di dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dia nggak mau setia. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ya, lanjut lagi, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa ya orang-orang benar? Sudah orang itu dibenarkan kok diselamatkan oleh Tuhan. Berarti kemungkinan Daud ini melihat ada suatu bencana atau zaman dulu adalah wabah. Wabah itu menimpa seluruh Israel. Sampar itu menimpa semua orang Israel. Tetapi orang yang benar diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Kita melihat bagaimana, ya, pandemi beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, menyerang dan Tuhan masih melindungi kita. Artinya Tuhan memberi kesempatan untuk kita untuk berbuah. Katakan amin. Masa depan itu berbicara memang tentang panggilan.
namun juga berbicara bagaimana kita berbuah di dalam Tuhan. Jangan hanya kita mengharapkan dan kita berhayal begini, masa depan gue adalah punya rumah yang besar, punya harta kekayaan, punya keluarga yang sakinah mawaddah marohmah gitu. Ya, punya apa lagi? Punya roda 4, roda 5, roda 6, semua lengkap. Roda 3 pun juga ada. Obat nyamuk roda 3, 3 roda. Ya, semua roda dia punya. Bahkan sepatu roda pun roda 8. Kalah Fuso. Ya, sepatu roda itu rodanya 8. Dia punya semuanya. Apakah begitu masa depan? Itu hayalan kamu. Itu cuma hayalan kamu. Itu enggak penting. Yang penting adalah bagaimana kita berbuah dan menyenangkan Tuhan. Tuhan di Amsal bilang, hindari kalau kamu mau menjadi kaya raya. Hindari, jangan seperti itu. Jangan mau seperti itu. Karena kalau kita mikirnya cuma jadi kaya raya, ada semua yang kita mau, duit kita berkelimpahan, katakanlah begitu, itu aja terus yang kita pikirkan, maka kita tidak akan menjadi orang yang tulus dan orang yang jujur. Dan kita tidak akan cinta damai. Kenapa? Karena kita akan melakukan segala cara untuk sukses. Itu berbahaya. Karena hati kita sudah dipudarkan oleh setan dan kita menghidupinya sendiri, bukan setan yang menghidupinya. Setan tidak mau disalahkan oleh Tuhan. Hello? Itu liciknya setan. Saya ulangi lagi. Setan tidak mau disalahkan oleh Tuhan. Ya, harus kita sadari. Tetapi setan hanya membuka dan mendobrak di awal. Dia kerja keras di awal. Dan orang itu sendiri yang memupuk, ya, masa depan yang suram. Nanti diperhadapkan dalam penghakiman, setan bilang, oh enggak kok, memang tugas saya menggoda. Saya tidak ada ingin berbuat kepada dia kenapa bagaimana. Dia sendiri yang memupuknya, menggagalkannya rencana Tuhan. Coba tanyakan dia. Dan di depan Tuhan kita nggak bisa bohong. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, betul ya apa yang disampaikan Rasul Yohanes. Dan Tuhan menyampaikan kepada Rasul Yohanes, di akhir zaman ini yang penting adalah hikmat. Katakan hikmat. Ayo, apalagi nih anak-anak muda, nanti yang di YouTube, anak-anak muda dengarkan. Jangan selalu di pikiranmu itu kamu ingin menjadi kaya raya. Nanti ya hatimu akan diputarkan menjadi cinta uang, bukan cinta Tuhan. Itu yang berbahaya. Nah, saya diproses sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara untuk benar-benar hidup dalam panggilan Tuhan. Ya, memang tidak mudah. Tetapi kalau kita ikut Tuhan, kita aman. Katakan amin. Ya kan? Tadi kita sudah nyanyikan Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa masa depan itu ada. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Oleh sebab itu kita perlu menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Hari ini ayo taruh harapan kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku menaruh seluruh harapanku kepadamu. Aku menaruh masa depanku di dalam tangan-Mu.
Serahkan semua kepada Tuhan, lakukan bagianmu, kerjakan keselamatanmu. Enggak usah mikir yang neko-neko, enggak usah mikir yang overthinking, enggak usah mikir yang bagaimana, terlalu berlebih. Bapak Ibu Saudara, ya, pikirkan tentang perkara-perkara di atas. Pikirkan itu, tentang perkara-perkara di atas. Perkara-perkara sorga, yaitu bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain sehingga membawa mereka kepada Tuhan. Doakan, penuhi pikiran kita bukan dengan hayalan yang kosong, yang nanti dia terbang lalu seperti burung. Ya, dia cuma hinggap saja. Jangan, kita harus berdoa, ya, berpikir sedemikian rupa untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Apa yang firman Tuhan katakan tentang pikiran kita? Yuk kita buka sama-sama Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, Filipi 4 ayat 8. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini firman Tuhan loh ya, yang mengatakan kepada kita, kalau kita mikirin, ya kan, misalnya anak-anak muda ini, aduh dapat nanti istri yang cantik, yang gini. Saya mau tanya, itu pikiran yang mulia enggak? Itu pikiran yang mulia enggak? Apalagi kalau engkau memikirkan mengambil istri orang lain atau suami orang lain. Itu pikiran yang mulia enggak? Pikiran kita akan mempengaruhi masa depan kita loh. Betul enggak? Ya, pikiran kita akan mempengaruhi masa depan kita. Ya. Atau kita ingin kaya raya. Terus kita mikirin bagaimana ngambil duit orang itu. Nah itu pikiran yang suci enggak? Apalagi kita pikirin untuk balas dendam. Ya. Nah itu pikiran yang manis enggak? Pikiran yang adil enggak sih? Ya kan? Sedangkan firman Tuhan berkata, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Kalau kita memikirkan bagaimana misi Tuhan terlaksana di bumi ini, bukankah itu patut dipuji? Firman Tuhan berkata, pikirkan semuanya itu. Ada kan lagunya kan? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Entah kenapa kalau nyanyian pujian itu dari firman Tuhan begitu indah. Amin. Lagi nyatakan sama-sama. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji,
Pikirkanlah semua itu, nyanyikanlah semua itu, bayangkanlah semua itu. Kalau kita nggak mikirin apa yang baik, yang sedap didengar, yang patut dipuji, jadi pertanyaan, itu pikiran sorga atau pikiran dunia? Kenapa? Karena di dalam Kolose pasal 3 ayat 2 dikatakan apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya kalau kita sudah percaya penuh kepada Tuhan, kita nggak perlu terlalu mikirkan kekhawatiran kita. Kita nggak perlu mikirin omongan orang lain. Kita nggak perlu mikirin pendapat yang merusak jiwa kita, Bapak Ibu Saudara. Karena sekarang itu ya suka sekali orang membuli dengan verbal. Oleh sebab itu biarkan saja orang mau berkomentar apapun. Yang penting kita di dalam Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Ayo sama-sama hari ini kita mengerti bahwa ketika kita memiliki masa depan di dalam Tuhan, Tuhan yang menjamin semuanya. Ya. Saya punya prinsip, di bumi berbuah, pulang ke sorga menerima upah. Masa depan kita adalah tentang kita hidup di dalam panggilan Tuhan. Dan kita harus memikirkan perkara yang di atas. Ya, bukan berarti Bapak Ibu Saudara nggak boleh bekerja dengan keras, bukan. Tetapi selalu andalkan Tuhan, sertakan Dia di start awal. Di tengah perjalanan engkau memerlukan pertolongan, bilang, Tuhan aku membutuhkan Engkau. Beracaralah dalam hidupku, dan Dia akan menolongmu. Dia akan turun. Dia akan menguatkan engkau. Dia akan memberikan hikmat supaya engkau dapat melaluinya. Siapa orang yang engkau harus temui? Ya. Dan kepada siapa engkau harus menghadap? Nah kan begitu, Bapak Ibu Saudara. Meskipun tetap ada tantangan, buat orang yang dibenarkan pun tetap ada tantangan. Tetapi saya mau bilang, Tuhan beserta. Ya, sekali Tuhan menyertai kita, Dia akan terus menyertai kita, asalkan kita tetap di dalam naungan sayap-Nya. Yuk sama-sama kita datang sama Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Sembah Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah.
bersorak-sorai. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang hidup. Bapa, hamba berdoa saat ini buat setiap umat-umat-Mu Tuhan. Mereka memerlukan masa depan daripadamu. Hamba minta kekuatan, hikmat, marifat mengalir saat ini di dalam nama Yesus. Mengalir, mengalir, mengalir. Berkati masa depan mereka. Berkati apa yang mereka cita-citakan. Biar mereka memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus. Mulai jemaat-jemaat-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, orang-orang muda, bahkan sampai dewasa dan senior, berkati masa depan mereka. Setiap kami memiliki masa depan yang indah di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan masa depan Indonesia ada di tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan, di dalam nama Yesus, Indonesia diberkati, Indonesia diurapi, Indonesia mengalami revival, Indonesia mengalami penuaian jiwa-jiwa. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke terjadi revival, harvest time, penuaian jiwa-jiwa, kebangunan rohani dalam nama Yesus. Kami juga berdoa biar gereja kami turut andil, mengambil bagian di dalam penuaian jiwa-jiwa, memuridkan. Kami minta Tuhan, biar kami bisa KKR Crusade dimanapun, di dalam nama Yesus. Tuhan yang menyediakan semua relasi, orang-orangnya, semua dana biaya yang kami butuhkan di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan, dan kami melakukan mentoring pemuridan, dan mereka semua diberkati. Tidak ada satupun jiwa-jiwa yang terlewatkan. Kami mau dipercayakan banyak oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami mau setia dalam panggilan kami. Berkati gereja kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Setiap umat-umat-Mu yang bergumul hari ini, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Juga kami berdoa Tuhan, untuk mereka yang sekolah, yang kuliah, berkati dalam nama Yesus. Biar mereka sungguh-sungguh mengalami Tuhan di dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka, dalam apapun yang mereka perbuat. Orang-orang muda ini Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kuasa. Yes, kuasa mengalir dalam masa depan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, hari ini saudara kami Yudi, Joseph Yudi akan ikut tes untuk kepolisian. Kami berdoa, berkati, berkati, berkati dalam nama Yesus. Mampukan dia, berikan hikmat, berikan kekuatan, penyertaan Tuhan mengalir. Dia mengandalkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih untuk setiap kami yang bekerja. Tuhan berkati kami. Kami percaya ketika kami ada bersama dengan Tuhan, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang membuat kami berhasil dan beruntung. Berkati dimanapun umat-umat-Mu ada Tuhan, baik yang di luar kota, Tuhan menjaga menyertai mereka. Sertai istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami. Kami berdoa bagi mereka yang belum diselamatkan, biar mereka mengenal Tuhan, biar mereka mengenal Juru Selamat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Inilah doa kami serahkan semua ke dalam tangan Bapa. Kami ingin hari ini Tuhan yang terus beracara. Di dalam nama Yesus kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari semua yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Semangat, semangat. Semangat, selamat pagi. Semangat. Ya Pak Robi, Bu Kartini, Bu Ramani, Bu Esther, semuanya, Pak Pandi, Esther, dan orang-orang muda. Yudi, semangat Yudika. Yes, Yudika. Yudi, semangat Yudi. Pasti berhasil. Amin. Berhasil. Haleluya. Firna, semangat. Ya, yang di Jakarta, semangat. Oke, God bless you, bye. Bye.